Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah, saya dari Agribisnis Bilingual. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Bisnis Udang Lobster. Di sini saya sebagai CEO-nya. Modal usaha. Ini modal usaha awal. Yang pertama itu adalah mesin kincir, yang kedua pembiayaan pembuatan kolam, upah sarana dan prasarana, bibit, pakan, dan peralatan kerja. Ini totalnya mencapai 40 juta rupiah. SOP dan job desk. Jadi di sini ada yang namanya petak udang. Yang pertama itu adalah petak udang digunakan untuk pembesaran udang. Petak pemeliharaan udang dilengkapi dengan biosecurity berupa pagar atau fencing. Yang ketiga itu adalah konstruksi pematangan yang kedap dan tidak rembes. Pemasangan mulsa mulai dari ukuran 50 mikron. Yang keempat itu ada pemasukan air dari petak tandon atau biofilter atau dari air sumber yang memenuhi kriteria sebagai air pemasok untuk budidaya udang. Yang kelima itu ada pembuangan air ke petak tandon menggunakan pipa diameter 8 sebanyak 2 buah. Yang keenam itu ada dilengkapi dengan kincir ganda sebanyak 2-3 unit atau masing-masing unit dengan jumlah unit kipas 6x2 atau 12 kipas, atau bisa dengan kincir jenis pad wheel 6 unit masing-masing dengan satu pasang kipas. Petak tandon atau biofilter. Petak tandon atau biofilter ini untuk perbaikan kualitas air, berisi tanaman air, ikan herbivora, dan ikan karnivora, pencegahan atau pemberantasan karir udang liar. Petak tandon kedap air. Yang ketiga itu ada pematangan yang kedap tidak rembes, sama seperti di samping tadi. Selanjutnya ada rekonstruksi tambak. Desain petak tambak pembuatan pematangan dilakukan untuk membagi luas tambak 1 hektar petak persegi menjadi segi 4. Masing-masing petak yaitu petak budidaya 2 petak, biofilter 1 petak, dan barrier 1 petak. Karena di lokasi farm udang Fanmei ini hanya biofilter sekaligus barrier, maka perlakuan untuk memasukkan air langsung dari sumber bor. Pemasangan pagar biosecurity atau fencing. Pemasangan pagar biosecurity dilakukan pada pematang utama yang mengelilingi kawasan atau kluster tambak. Yang B, pagar biosecurity dapat menggunakan plastik atau kaca dengan cara pemasangan tegak dan ketinggian minimal 30 cm untuk mencegah masuknya Cruskecea dan lainnya. Selanjutnya itu ada rumah genset, pakan, dan perlengkapan lainnya. Ini adalah penunjang bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Rumah genset hendaknya berada di sudut yang tidak terjangkau oleh pekerja yang lewat, sekitar tambak, dan di luar pagar biosecurity. Selain itu, juga limbah dari perlengkapan bengkel harus diantisipasi dengan pemberian dasar pasir untuk menyerap sisa minyak, dan sisa-sisa dari kabel ataupun barang-barang lainnya jangan sampai termasuk ke dalam kolam karena bisa menyebabkan udang-udang bisa menjadi mati. Selanjutnya itu persiapan air. Persiapan air awal pengisian air ini pada petak udang dan tendon dengan menggunakan saringan kasa untuk mencegah ikan dan udang liar masuk hingga ketinggian 50-70 cm secara bersamaan. 6.2 Persiapan air petak pembesaran udang. Sterilisasi air dengan menggunakan krusticida
TCCA atau kaporit. Teknik sterilisasi adalah sebagai berikut. Ukuran ketinggian air tiap dan volume air tiap petak. Aplikasi Cruzceda 1,5 sampai 2 ppm dan diaduk merata. Aplikasi TCA dengan dosis 15 sampai 20 ppm dan diaduk merata hingga kincir sekitar 2 sampai 3 jam. Setelah pengadukan merata, kincir dimatikan agar klorin bekerja dengan toksisitas tinggi. 6.3. Persiapan air pada petak tendon, pemberantas udang liar, dan Cruzceda atau betasin. Dosisnya itu sebanyak 2 ppm. Pengendalian bakteri dan virion dengan klorin, dosisnya 5 sampai 10 ppm. Pemeliharaan dan penebaran benih. Ini sistem budidayanya yang dijalankan sedapat mungkin menghindari partial harvest akibat densitas yang dapat melebihi target produksi atau over carrying capacity. Namun mendapat ABW atau ABW itu average body weight size yang optimal sesuai dengan panen yang direncanakan atau DOC plus garing minus 120 hari, kurang lebih 20 hari. Rekomendasi ideal pada 80 ekor per milimeter. Selanjutnya itu ada pemilihan benih, pembenaran benih, dan cara pengolahan kestabilan plankton selama pemeliharaan. Selanjutnya ada pertumbuhan harian, berat, pertumbuhan mutlak, panjang per sentimeter, panjang rata-rata. Tim dan kriteria. Punya misi dan visi yang sama, membangun rasa percaya, jalinan komunikasi yang lancar, pahami peran dan tanggung jawab, meningkatkan kompetensi tim, dan melakukan evaluasi. Selanjutnya adalah analisa pembiayaan dan keuntungan. 4.1 biaya. Jenis biaya pengeluarannya itu ada perhelatan penunjang, kolam aerator, sirkulator, pipa, selang, timba, roll kabel, freezer, alat kebersihan, dan ada juga bahan yang habis dipakai, yaitu benih lobster, pakan, obat, dan air. Yang ketiga itu perjalanan pencarian bahan dan alat, survei pasar. Yang keempat itu dan lain-lain itu adalah laporan, administrasi, publikasi, serta biaya promosi. Tabel estimasi pendapatan satu siklus produksi per 3 bulan. Yang pertama itu ada penerimaan penjual 2.000 kali 75% kali 10.000. Dan total biaya produksi per satu siklus, pendapatan, penerimaan, total biaya operasional, pendapatan per bulan. Terus ada lampiran justifikasi anggaran kegiatan, yaitu peralatan penunjang. Itu ada tempat budidaya, alat sirkulasi, alat saluran udara, alat sirkulasi air, menimbang lobster, akses listrik, alat penyimpanan konser hal panen, kebersihan lokasi. Selanjutnya ada biaya penyusutan per siklus, yaitu kolam lobster, aerator, sirkulator, timbangan, pipa, dan selang aerator, roll cover, freezer, alat kebersihan. Biaya penyusutan ini mencapai 245.000 per bulan, per 3 bulan. Biaya tidak tetapnya, variable cost sampai dengan visi. Biaya pekerja dan transportasi itu mencapai 1.080.000 per 3 bulan. Biaya listrik dan air itu sebesar 360.000 per 3 bulan. Total pengeluaran 46
1.600.000 ditambah 60.000 ditambah 1.125.000, 150.000 ditambah 245.000 sama dengan 6.180.000. Workload system atau yang namanya sistem aturan kerja. Itu yang pertama adalah prosedur kerja. Di sini saya mengambil contoh, itu ada pemilihan lokasi sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perikanan dan budidaya, jauh dari muara sungai, terlindungi dari badai dan gelombang besar. Perairan tidak tercemari oleh limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertambangan, dan lainnya. Perairan dengan pertukaran air yang tinggi ditandai dengan pasang surut dan arus yang kuat. Kedalaman air minimum 10 meter. Akses jalan memadai, akses suplai pakan memadai. Maksudnya jalannya itu ada dan bisa dilewati, dan akses suplainya itu bisa orang lain bisa menyuplai pakan yang ke sana gitu. Jadi yang kedua itu ada diagram producer. Di sini saya membuatkan diagram supaya lebih memahami apa itu produser kerja. Selanjutnya itu ada brainstorming dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dalam tim. Yang pertama itu adalah kita membrainstorming karyawan, apa sih itu posisi dan bagian apa saja yang dibutuhkan begitu. Daftar pekerjaan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan tiap posisi. Misalnya, posisi penjual bertanggung untuk menjual produk, mencari pelanggan baru, dan membuat strategi promosi. Yang ketiga itu ada alur komunikasi yang menunjukkan hubungan satu posisi dengan posisi lain di atas, bawah atau sampingnya, dengan bawah atau sampingnya. Dengan adanya akur komunikasi ini, anggota tim tahu kepada siapa akan melaporkan tugasnya, dengan siapa ia bekerja, dan berkoordinasi, atau siapa saja yang harus ia pimpin untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, itu ada persyaratan apa saja yang dibutuhkan agar seseorang anggota tim menduduki posisi tersebut. Yang kelima, itu jam kerja setiap tim. Jika jam kerja semua orang sama, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Namun, jika dalam tim Anda terdapat perbedaan jam kerja, misalkan jika dalam usaha sosial Anda membutuhkan pekerjaan yang siap sedia selama 24 jam, maka Anda harus perlu mengatur siapa yang harus bekerja pagi, siang, atau malam. Nah, ini sekarang bisa disebutnya dengan shift pagi, shift malam. Terserah kita, mau kita buat 3 shift, 2 shift, atau 4 shift misalnya. Yang selanjutnya itu adalah aplikasikan strategi membagi tugas dan tanggung jawab dalam tim. Sebelum itu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan calon karyawan kita atau anggota tim serta melihat keahliannya atau persyaratan lain yang harus dimiliki calon untuk ditempatkan di jabatan itu. Sebelum kita menerima, kita menginterview, mengidentifikasi karakter. Nah, jadi begitu. Mengidentifikasi karakter anggota tim itu seperti kemampuan dalam memimpin dan berorganisasi. Selanjutnya itu adalah mengidentifikasi latar belakang pendidikan anggota tim. Misalnya, dia ini ingin menjadi manajer, tapi tamatan dia hanya SMA. Mungkin secara pengalaman, dia sudah banyak pengalaman. Namun, apakah secara formal dia layak? Karena itu bisa menjadi iri terhadap karyawan lain. Misalnya,
di karyawan produksi dia tamatan SMA. Dia hanya sebagai karyawan produksi. Sedangkan si B dia sama-sama tamatan SMA, namun dia diposisikan sebagai manajer. Ini akan menyebabkan tidak fair dalam perusahaan. Yang keempat itu mengidentifikasi karyawan atau anggota tim yang mampu menangani tanggung jawab yang lebih banyak. Ini contohnya karyawan dan anggota tim yang ingin naik jabatan misalnya. Yang kelima itu menganalisis ulang pembagian tugas secara berkala, apakah sudah efektif dan merevisi pembagian tugas jika belum efektif. Oke. Selanjutnya ada uji produk yang sebelum dipasarkan. Ada banyak varian uji di dalam menguji produk lobster ini. Yang pertama itu ada uji F. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas atau independen secara bersama terhadap variabel tak bebas atau dependen. Jika F dihitung lebih kecil dari F tabel dari taraf uji 0,05 berarti pengaruhnya nyata, dan jika lebih besar berarti pengaruhnya tidak nyata. Selanjutnya itu ada uji T. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tiap variabel bebas, independen, sama seperti yang tadi. Ini ada tabel hasil pengujian F. Regression GF4, SS-nya 523,64, MS-nya 130,91, F-nya 4,36, P-nya 0,027. Jadi totalnya 14, DF-nya 14, dan SS-nya 823 dan titik 73. Ini adalah gambar cara pengujiannya. Uji pasar lobster. The high demand for a sea lobster in national, in international, and international market, as well the reactions on the size of lobster that can be caught from the whale has reduction the level of lobster availability and in the market. On the other hand, lobster cultivation and rearing activities have not developed properly. Therefore, a research related of lobster enlargement and the need. Research on lobster raising in nature in inversible, variable from the confinement technology used for that research on engineering marine lobster rearing co-parment technology is important to do. The purpose of this study was to determine the most effective type of the confinement for rearing sand lobster at Pantai Panjang, Yogyakarta, by measuring the mass and length of the lobster caravage. Maksudnya, sebelum kita memasarkan produk, kita harus menguji pasar. Nah, jadi yang dimaksud dari the high demand for the sea lobster ini, jadi tingginya permintaan lobster laut di pasar nasional maupun internasional, serta adanya pembatasan ukuran yang boleh ditangkap dari alam menyebabkan tingkatnya ketersediaan lobster di pasaran menjadi berkurang. Di sisi lain, kegiatan budidaya maupun pembesaran lobster ini belum berkembang dengan baik.
Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian terkait dengan pembesaran lobster. Penelitian pembesaran lobster di alam tidak terlepas dari teknologi kompartemen yang digunakan. Untuk itu, penelitian mengenai rekayasa teknologi kompartemen pembesaran lobster laut penting untuk dilakukan. Tujuannya penelitian ini adalah mengetahui tipe kompartemen yang paling efektif untuk pembesaran lobster di pantai-pantai dan di budidaya. Nah, sebelumnya Yogyakarta sudah melakukan pengukuran berat paling panjang Carpax lobster. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompartemen lobster paling efektif untuk pembesaran lobster dan kompartemen terbentuk di silinder dengan ukuran 200 LT dan diameter lubang pada selimut tabung 3 cm dibandingkan dengan kompartemen kontrol dan seluruh kompartemen modifikasi. Selanjutnya adalah packaging lobster. Ini adalah saya mendesain secara sederhana untuk awal berjalannya perusahaan ini. Ini adalah contoh packaging lobster yang akan dikirim ini di daerah Sumatera Utara saja, karena kalau sudah di daerah luar seperti internasional atau ke mana, itu sudah tidak begini lagi. Mungkin bisa jadi kotaknya yang kita perbarui ini menjadi seperti ini. Terima kasih. Itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kecepatan atau kelambatan, bahkan tidak jelas atau kurang mengerti, bahkan tidak mengerti. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya Muhammad Rizky Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.